semuanya, perkenalkan nama saya Vila Fitriweni dari kelas 11 AKL 1 SMKN 2 Bukit Tinggi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang dari pencatatan sampai pelaporan. Simak videonya ya. Di video ini, kita akan membahas yang pertama jurnal khusus, yang kedua kartu persediaan, yang ketiga posting buku besar pembantu piutang dan utang, yang keempat posting buku besar, yang kelima neraca saldo, yang keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh worksheet, yang kedelapan laporan laba rugi, yang kesembilan laporan perubahan modal, yang kesepuluh laporan neraca, yang ke-11 jurnal penutup, yang ke-12 neraca saldo setelah penutupan. Pertama, kita membaca informasi dan kebijakan perusahaan. Yang A. Identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaan UD Suspiola, alamat Jalan Mawar Melati Bandung, nomor telepon 061210707, nomor fax 061081222, alamat email suspiola@gmail.com. Yang keempat, yang B, kebijakan akuntansi. Yang umumnya, laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Periode akuntansi bulanan, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed-in 11% dari nilai pembelian. Setiap letter pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran 1/10 net 30. Metode pengiriman FOB shipping point dengan harga 1.000 per unit. Yang ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 2 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dilakukan dengan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Selanjutnya, penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau fed-out 11% dari nilai penjualan. Setiap letter penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran atau fed-out. Termin pembayaran 1/10 net 30. Selanjutnya, penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Setiap hari, kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Yang keenam, persediaan barang dagang. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode persediaan yang digunakan adalah FIFO. Selanjutnya ada neraca awal. Ini adalah neraca pada periode sebelumnya. Selanjutnya, daftar saldo piutang. Total seluruh piutang yang ada di perusahaan seperti ini 30 juta harus sama hasilnya dengan saldo piutang pada neraca awal yang ini. Daftar saldo utang juga sama seperti daftar saldo piutang. Total seluruh utang harus sama dengan saldo di neraca awal. Dan saldo awal persediaan barang dagang harus sama juga dengan saldo di neraca awal. Seperti ini di saldo awal persediaan barang dagangnya 34 juta ditambah dengan 26 juta hasilnya 60 juta. Dan di neraca awal kita sama hasilnya 60 juta. Selanjutnya kita membahas dokumen. Dokumen yang dibahas ada yang pertama, bukti penerimaan kas. Adalah dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa uang tunai telah diterima dalam suatu transaksi. Yang kedua, bukti pengeluaran kas adalah dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang tunai. Yang ketiga, faktur pembelian
adalah bukti ketiga terjadinya pembelian secara kredit. Yang keempat, faktur penjualan adalah bukti ketika terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Yang kelima, nota kredit adalah dokumen akuntansi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli untuk menunjukkan adanya pengurangan jumlah yang harus dibayar. Yang keenam, nota debit adalah dokumen yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual untuk meminta pengurangan utang. Yang ketujuh, nota kontan adalah bukti ketika terjadinya pembelian dan penjualan secara tunai. Yang kedelapan, voucher kas kecil adalah dokumen yang digunakan untuk pengeluaran yang nominalnya kecil yang tidak mungkin kita bayar dengan cek atau ketika terjadinya pengeluaran secara mendadak. Selanjutnya kita masuk ke dokumen. Sebelum kita memasukkan ke dalam jurnal, kita harus tahu dokumen pertama ini maksudnya ke jurnal mana dan dokumen dua maksudnya ke jurnal mana. Mengidentifikasi dokumen itu penting karena kalau misalnya kita salah mengidentifikasi, contohnya harusnya dokumen transaksi pertama ini maksudnya ke jurnal pengeluaran, tetapi karena kita salah mengidentifikasi malah dimasukkan ke jurnal penerimaan. Nah, karena kesalahan ini, makanya pemrosesan pencatatan dari awal sampai akhir juga ikut salah. Cara mengidentifikasi dokumen yang pertama, kita lihat kepala dokumen ini. Siapa yang mengeluarkan dokumen? Nah, di sini yang mengeluarkan dokumen UD Sus Viola, Jalan Mawar Melati, Bandung. Ini merupakan perusahaan kita. Kedua, lihat judul dokumen. Nah, di sini judul dokumennya bukti pengeluaran kas. Berarti ini dokumennya berhubungan dengan kas keluar. Yang ketiga, kita lihat nomor dan tanggal dokumen. Yang keempat, kita lihat ini dibayar kepada siapa. Nah, ini dibayar kepada pemegang kas kecil. Dan kita lihat keterangannya. Keterangannya itu pembentukan dana kas kecil. Berarti kita memberikan uang kepada pemegang kas kecil untuk melakukan pembentukan dana kas kecil. Nah, nominalnya ada 2 juta. Nah, pada dokumen ini kan tentang kita mengeluarkan uang untuk pembentukan dana kas kecil. Maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal cash payment journal. Jurnalnya itu ada petty cash bertambah di debit, kemudian cash in-bank berkurang di kredit. Selanjutnya ada dokumen 2. Dokumen 2 ini sama jenisnya seperti dokumen yang transaksi pertama. Selanjutnya ada dokumen 3. Kita lihat lagi. Kepalanya UD Angkasa, Jalan Teratai, Bandung. Berarti karena kepala usaha orang lain, berarti itu kita melakukan pembelian. Dan kita lihat judulnya faktur. Berarti kita melakukan pembelian secara kredit kepada UD Angkasa. Mana kita tahu kalau ini faktur pembelian atau penjualan? Yang pertama kita lihat kepalanya tadi. Yang kedua ada caranya lihat. Kalau ada tulisan kopi, berarti itu kita melakukan faktur pembelian. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita membeli 50 unit sepatu Adidas dengan harga 85.000. Dengan jumlahnya 4.250.000. Yang kedua, kita membeli sepatu jenis kedua dengan 30 pasang dengan harga 100.000, totalnya 3 juta. Nah, subtotal ini kita jumlahkan pembelian barang pertama dengan barang kedua, hasilnya 7.250.000. PPN 11% ini kita kalikan dengan 7
10.250.000. Dapat hasilnya 797.500. Di sini kita melakukan pengiriman dengan FOB shipping point. Berarti kita dibebankan jasa pengiriman. Nah, di sini jasa pengirimannya 80.000. Jadi jumlah utang kita semuanya 7.250.000 ditambah dengan 797.500 ditambah jasa pengiriman 8.000, maka jumlah utang kita semuanya 8.127.500. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit ini menunjukkan dibuat oleh si penjual. Nah, penjualnya ini kan tadi UD Angkasa. Berarti UD Angkasa telah membalas nota debit yang kita kirimkan kepada UD Angkasa karena adanya retur pembelian. Nah, bentuk respon dari UD Angkasa, dia mengirimkan nota kredit kepada kita sebagai bukti telah dikurangkannya jumlah pembayaran utang. Contohnya kita di sini mengembalikan sepatu Adidas dan sepatu Nike masing-masing 5 dan 3 pasang. Setelah dijumlahkan hasilnya 725.000. Fat-nya 11% dikali 725.000 sama dengan 79.750. Maka jumlah utang kita yang berkurang 804.750. Beban pengiriman tadi tidak dikembalikan. Jadi dalam retur pembelian yang cuman jadi pengurangan jumlah utang adalah total semua returnya dan PPN masukan atau fade-in. Selanjutnya ada dokumen voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran yang nominalnya kecil yang tidak mungkin kita bayar dengan cek dan transaksi dan jika terjadinya transaksi secara mendadak. Seperti contohnya ini. Dibayar kepada UD Biru. Keterangannya pembelian perlengkapan. Berarti kita membayar sejumlah uang kepada UD Biru untuk melakukan pembelian perlengkapan. Nah, dokumen ini masuknya ke dalam jurnal kas kecil. Jurnalnya perlengkapan bertambah di debit 500.000, kemudian petik kas kecil berkurang di kredit 500.000. Selanjutnya ada dokumen bukti penerimaan kas. Di sini kita menerima piutang dari toko cerdas untuk pelunasan piutang yang tertanggal 7 November 2023. Berarti dia membayar piutang periode sebelumnya. Maka ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Akun receivable-nya berkurang di kredit dan cash in bank kita juga bertambah di debit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada nota kontan. Di mana kita tahu kalau ini merupakan nota kontan penjualan atau pembelian? Yang pertama kita lihat kepalanya. Jika nama usaha orang lain,
berarti itu merupakan nota kontan pembelian. Nah, kalau yang seperti ini berarti nota pembelian, nota penjualan, karena kepalanya merupakan usaha kita. Nah, nota kontan ini kita catat dalam bukti penerimaan. Berarti kita membeli 70 pasang sepatu Adidas, harganya 100.000 dengan jumlah 7 juta, dan 40 pasang sepatu Nike dengan harga per price 150.000 dengan jumlah 6 juta. Maka jumlah subtotalnya 13 juta. PPN 11% berarti fade out-nya 11% dikali dengan 13 juta, maka hasilnya 1.430.000. Jumlah kas yang kita terima 13 juta ditambah 1.430.000, hasilnya 14.430.000. Nah, selanjutnya ada faktur. Di sini fakturnya faktur penjualan, karena nama usaha kita yang ada di kepalanya. Nah, kita menjual kepada toko cerdas pada tanggal 8 Desember. Syarat pembayaran 1/10N/30. Syarat pembayaran 1/10N/30 ini artinya kita mendapatkan diskon 1% dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal terjadinya transaksi. Dan N/30 itu artinya pembeli memiliki waktu 30 hari sejak tanggal faktur untuk membayar tagihan. Selanjutnya ada dokumen nota debit. Nota debit ini berarti kita mengeluarkannya karena adanya permintaan pengurangan pembayaran yang dibuat oleh pembeli kepada penjual. Nah, pembelinya tadi kan toko cerdas. Maka kita menerima nota debit dari toko cerdas. Toko cerdas mengembalikan barangnya, yaitu 2 pasang sepatu Adidas senilai 200.000, 1 pasang sepatu Nike dengan jumlah 150.000, maka jumlah yang dikembalikannya 350.000 ditambah dengan PPN 11%. 11% dikali dengan 350.000, hasilnya 38.500. Maka jumlah piutang toko cerdas yang kita kurangkan 388.500. Selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan barang, mengetahui berapa harga pokok penjualan, dan persediaan akhir. Nah, contohnya seperti inventory car Udessus Viola yang barangnya sepatu Adidas bulan Desember 2023. Seperti biasa ada dates, invoice no, description, in, out, balance. Nah, pada tanggal 1 ini kita isi dengan persediaan awal barang dagang kita. Di sini persediaan awalnya 400 dengan harga price 85.000, amount 34 juta. Terus pada tanggal 3 kita melakukan pembelian. Kita melakukan pembelian 50 barang. Nah, di dokumennya harga barang yang kita beli 85.000. Nah, kenapa di sini jadi 86.000? Mari kita bahas. Pertama, 50 dikali 85.000 hasilnya 4 juta
250.000 ditambah dengan beban angkutnya 50.000, makanya hasil dari amonnya ini 4.300.000. Nah, 4.300.000 ini kita bagi dengan 50, maka dapat harga price-nya 86.000. Kita menggunakan metode FIFO. Karena itu kita turunkan persediaan awal yang tidak terpakai tadi ke kolom bawahnya. Terus pembelian baru kita tambahkan kolom di bawah 400. Selanjutnya pada tanggal 3 ada purchase return. Nah, di purchase return ini beban angkut tidak kita kembalikan, makanya pada price-nya ini tetap seharga 85.000. 5 dikali 85.000 sama dengan 425.000. Nah, karena ini retur barang yang kita beli retur purchase tanggal 3, makanya yang kita kurangkan juga yaitu amount yang 4.300.000 dikurang dengan 425.000, hasilnya sama dengan 3.875.000. 3.875.000 ini kita bagi dengan unitnya yang tinggal 50, dikurang 5 kan 45 unit, dibagi dengan 45 unit sama dengan harga price-nya 86.111. Terus pada tanggal 6 kita melakukan penjualan sebanyak 70 unit. Nah, barang yang kita jual itu adalah barang yang 400 karena kita menggunakan metode FIFO. Metode FIFO itu kita membeli barang pertama dan itu juga barang yang pertama keluar. Nah, di sini 400 dikurang 70 kan 330. Terus 330.000 dikali 85.000 dapat hasilnya 28.050.000. Nah, yang barang 45 ini kita turunkan saja di bawah 330. Seperti itu seterusnya. Terus pada tanggal 10 ada purchase diskon. Nah, barang yang didiskonkan ini kan barang yang tanggal 3 Desember, maka pengurangannya juga dari yang berhubungan dengan barang tanggal 3. Nah, yang berhubungan itu kan ini 3.875.000, kita kurangkan dengan 38.250, hasilnya 3.836.750. Kita bagi dengan unitnya 45, dapat hasilnya 85.261 untuk price-nya. Terus seperti itu sampai pencatatan persediaan terakhir di kartu persediaan. Terus ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu letaknya di amount di bagian out. Jadi ketika ada penjualan secara kredit ataupun penjualan secara tunai ataupun retur penjualan, maka untuk cost of goods sold-nya diisi dengan angka amount di bagian out sesuai dengan tanggalnya. Setelah semuanya kita buat, kita jumlahkan amountnya. Nah, amount di balance ini harus sama hasilnya dengan buku besar merchandise inventory nantinya. Selanjutnya ada purchase journal. Purchase journal adalah jurnal pembelian
pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, seperti biasa ada kolom date-nya, evidence number, description, ref. Di debit ada bagian merchant inventory, fed in atau PPN masukan, dan di kredit akun payable atau utang usaha. Nah, contohnya seperti dokumen 3, kita melakukan pembelian kepada UD Angkasa. Description-nya kita isi dengan UD Angkasa, tanggalnya kita isi dengan 3 Desember. Terus nomor buktinya kita isi dengan FPB 001. Nah, di sini kita membeli 2 jenis barang dengan total keduanya 7.250.000. PPN masukannya kita 7.250.000 ini kita kali dengan 11%, maka hasilnya 797.500. Terus kita dibebankan dengan beban angkut sebesar 80.000, maka utang kita menjadi 8.127.500. Nah, maka jurnal pada tanggal 3 tadi seperti ini. Mengapa kolom beban angkutnya tidak dibuat? Karena beban angkut kita masukkan ke dalam merchandise inventory, karena kita melakukan pencatatan sistem perpetual, yang dimana semua yang berhubungan dengan pembelian kita ganti dengan merchandise inventory, termasuk beban angkut pembelian. Sama seperti tadi, kita jumlahkan semuanya, setelah itu masukkan ke dalam rekapitulasi untuk mengetahui apakah pencatatan kita yang di sebelah debit dengan kreditnya sama atau balance. Nah, selanjutnya ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi di mana kita menerima uang masuk atau adanya kas kita bertambah. Nah, di sini ada kolom kayak biasanya seperti date, evidence number, description, ref. Terus ada sisi debit dan kredit. Di sisi debit yang paling utamanya ada cash in bank, sales discount, cost of goods sold. Terus ada miscellaneous. Miscellaneous ini berguna untuk mencatat akun lain-lain yang jarang muncul. Terus ada di sisi kredit yang paling utamanya ada akun receivable, sales, paid out, merchandise inventory, dan miscellaneous. Sama seperti tadi, tanggalnya 5 Desember kita catat di bagian dates, evidence numbernya kita isi dengan nomor bukti, terus descriptionnya kita buat diterima dari siapa. Di sini ada toko cerdas. Terus di sini kita melakukan pelunasan faktur FPJ 0711 tertanggal 7 November 2023. Kita menerima piutang dari toko cerdas. Berarti nanti di cash receipt journal kita mencatat akun receivable berkurang di kredit 15 juta dan cash in bank kita bertambah di debit 15 juta. Nah, perlu kita perhatikan evidence number-nya bukan yang nomor cek, tetapi yang nomor BK, nomor bukti dokumen. Nah, setelah kita beginilah yang jurnal penerimaan kas yang tanggal 5 tadi. Terus pada tanggal 6 kita ada melakukan penjualan secara tunai kepada toko cahaya sebesar, kita melakukan penjualan sebesar 13 juta. Nah, 13 juta
dikali 11%, dapat hasilnya 1.430.000. Itu fade out-nya. Terus cash in bank kita jumlahkan yang sales ditambah dengan fade out, berarti kita menerima kas sebesar 14.430.000. Cost of goods sold sama dengan merchandise inventory-nya kita lihat di kartu persediaan. Sama seperti tadi, setelah kita mencatat semua transaksi penerimaan kas, kita buatkan rekapitulasinya, kita salin saldo yang kolom akunnya satu jenis. Terus kita pastikan bahwa saldo di debit sama kreditnya itu balance. Jika saldo debit dan kreditnya tidak balance, berarti ada kesalahan pencatatan. Selanjutnya ada sales journal. Sales journal atau jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan secara kredit. Nah, di sini ada kolom paling kiri date, kita isi dengan tanggal transaksi, terus ada evidence number, ini kita isi dengan nomor bukti, terus ada description, kita isi dengan keterangan. Contohnya kita isi dengan toko, nama toko, atau dengan siapa kita melakukan penjualan. Terus ada ref. Ref ini kita isi ketika kita sudah posting ke buku besar pembantu piutang. Terus ada bagian kolom debit dan kredit. Yang kita bahas bagian kolom debit terbagi menjadi dua. Yang pertama akun receivable atau piutang perusahaan. Terus ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Terus di sisi kredit ada sales atau penjualan, ada fade out atau PPN keluaran, ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, contoh dokumen yang faktur penjualan yang akan kita catat ke jurnal penjualan, yaitu yang pertama ini, dokumen 9. Tanggal yang bagian date-nya nanti kita isi dengan tanggal 8 Desember 2023. Terus bagian evidence number-nya kita isi dengan FPJ 151. Terus description-nya kita isi kepada siapa kita melakukan penjualan. Nah, di sini kita melakukan penjualan ke toko cerdas. Terus di sini kita melakukan penjualan dua jenis barang. Barang pertama dan barang kedua. Barang pertama totalnya 2.500.000 dan barang kedua totalnya 3 juta. Jadi total keseluruhannya 5.500.000. Terus fade out-nya kita cari jadi 11% dikali 5.500.000. Dapat hasilnya 6.605.000. Nah, ini yang 605.000 ini kita catat di bagian fade out. Terus 5.500.000 ini kita catat bagian sales, dan jumlah keseluruhannya ini 6.105.000 ini kita catat ke dalam akun receivable. Maka hasil bentuk search journalnya seperti ini. Nah, yang cost of goods sold-nya ini kita dapatkan di kartu persediaan. Begitu cara seterusnya sampai transaksi search journal yang terakhir. Maksudnya sampai transaksi penjualan secara kredit yang setelah transaksi penjualan kredit kita catat ke dalam jurnal penjualan semuanya, kita jumlahkan
masing-masing kolom kecuali masing-masing kolom yang satu jenis. Terus kita masukkan ke dalam rekapitulasi. Rekapitulasi ini membantu kita untuk mengetahui apakah saldo yang didebit dengan yang dikredit sudah balance atau belum. Nah, selanjutnya ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi ketika terjadinya pengurangan kas atau uang keluar. Nah, di sini ada kolom date, tanggal, evidence number isi nomor bukti, description keterangan, where, dan ada kolom debit yang akun paling utamanya ada akun payable, fed in, merchandise inventory, petty cash, dan miscellaneous untuk mencatat akun-akun yang jarang muncul. Terus di bagian kredit ada akun utama cash in bank sama merchandise inventory. Kita lihat keterangannya pembentukan dana kas kecil, berarti itu akunnya petty cash bertambah di debit sebesar 2 juta, cash in bank berkurang di kredit sebesar 2 juta. Nah, dari dokumen tadi kita catat seperti ini, akunnya jadi seperti ini. Terus pada tanggal 2 Desember ternyata kita melakukan transaksi pembayaran sewa di balik muka sebesar 12 juta atau biasa istilah akuntansinya prepaid rent. Bertambah di debit, terus cash in bank kita berkurang di kredit. Mengapa kita catat prepaid rent-nya di miscellaneous, tidak buat akun kolom sendiri? Karena prepaid rent ini akunnya jarang muncul atau dalam periode pencatatannya cuma 1 kali munculnya, sehingga kita catat di bagian miscellaneous. Selanjutnya ada petty cash journal. Petty cash journal yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran di bawah 2 juta. Karena pada kebijakannya pengeluaran yang di bawah 2 juta dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Dana kas kecil juga guna untuk ketika terjadinya pengeluaran secara mendadak, dan jika pengeluaran tersebut tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Contohnya yang pertama, pada tanggal 4 kita melakukan pembelian perlengkapan seharga 500.000. Maka jurnalnya supplies bertambah di debit 500.000, petty cash bertambah di kredit 500.000. Seperti itu seterusnya. Dan pastikan saldo di debitnya sama dengan saldo yang di kredit. Selanjutnya ada general journal. General journal adalah jurnal umum. Jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat retur pembelian dan retur penjualan. Contohnya tanggal 3 ini kita melakukan retur pembelian. Karena kita memakai sistem perpetual,
purchase letternya kita ganti namanya jadi merchandise inventory seharga 725.000. Kemudian fat in-nya 11% dari 725.000 sama dengan 79.750, sehingga akun payable kita berkurang di debit 804.750. Dan pada tanggal 9 contohnya ada sales return. Kita melakukan kita ada sales return, pengurangan sales return di debit 350.000. Terus ada fat out 11% dari 350.000 sama dengan 38.500. Akun receivable berkurang di kredit dengan harga 388.500. Nah, merchandise inventory sama cost of goods sold ini juga berkurang. Merchandise inventory bertambah di debit, cost of goods sold berkurang di kredit. Seharga 270.000. Ini selanjutnya ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua. Yang pertama, buku besar pembantu piutang adalah perincian dari piutang dengan misalkan setiap piutang dari customer. Yang kedua, buku besar pembantu utang adalah perincian dari utang dengan memisahkan utang masing-masing supplier. Nah, buku besar pembantu piutang biasanya berasal dari jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal umum. Terus, buku besar pembantu utang berasal dari jurnal pembelian, jurnal kas keluar, dan jurnal umum. Nah, itulah sumber dari buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Di jurnal penjualan kita lihat saja yang mana bagian akun receivable. Nah, yang di sini kan bagiannya yang ini. Berarti nanti di buku besar pembantu piutang kita catat tanggal 8, tanggal 21, dan tanggal 29 di buku besar pembantu piutang. Nah, di cash receipt journal juga begitu, kita lihat bagian yang cuman akun receivable saja. Di sini kita lihat yang bagian akun receivable tanggal 5, tanggal 10, sama tanggal 15. Nanti di buku besar pembantu piutang kita kelompokkan sesuai dengan toko, dengan nama tokonya masing-masing, seperti toko cerdas sama juga dengan toko cerdas, dikelompokkan seperti begitu. Nah, di jurnal umum juga seperti itu, kita lihat yang mana akun receivable. Ada akun receivable berarti itu yang dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Contohnya seperti ini, kita kelompokkan untuk customer name toko cerdas seperti biasa, ada date, description, ref, debit, credit, balance, debit, credit. Date-nya kita isi dengan tanggal transaksi. Pertama ada toko cerdas memiliki piutang di saldo awal, di neraca awal sebesar 15 juta. Terus pada tanggal 5 ia melakukan pelunasan piutang. Refnya ini kita isi dengan nomor buktinya, nomor bukti dokumen. Dia membayar piutang sebesar 15 juta, maka akun receivable berkurang di kredit. Terus di balance piutangnya habis. Terus pada tanggal 8 ia melakukan penjualan. Kita melakukan penjualan kepada toko cerdas. Terus dia memiliki akun piutang sebesar 6.105.000 di debit. Terus di balance-nya kita catat di bagian debit juga.
pada tanggal 9 terjadinya retur penjualan, maka kita mengurangi piutang dari toko cerdas karena ia mengembalikan barang kepada kita. Nah, 6.105 ini kita kurang dengan 388.500, dapat hasilnya 5.716.000. Kita cetak di bagian debit karena debit kita lebih besar daripada kredit. Terus pada tanggal 15 ia melakukan pelunasan piutang 5.716.500 di kredit, maka debit dikurang kredit karena hasilnya nominalnya sama, maka berarti piutangnya habis. Setelah kita melakukan semua piutang dari masing-masing toko, kita buat balance akun receivable-nya. Mengapa kita buat ini? Karena untuk mengetahui berapa piutang dari masing-masing toko. Contohnya pada ini UD Sejahtera mempunyai piutang sebesar 11.100.000. Terus UD ABC mempunyai piutang sebesar 8.325. Jadi total piutang semuanya 19.425.000. Nah, hasil 19.425.000 ini nantinya harus sama dengan buku besar piutang atau buku besar akun receivable. Terus masuk pada buku besar pembantu utang atau akun payable subsidiary ledger bulan Desember 2023. Sama seperti tadi caranya, kita buat masing-masing supplier, terus date isinya tanggal, description, ref, debit, kredit, balance, debit, kredit. Setelah semua utang dari masing-masing toko sudah kita posting ke buku besar pembantu utang, selanjutnya kita buat balance akun payable atau daftar saldo utang. Nah, di sini kita ketahui bahwa utang kita kepada UD Angkasa sebesar 3.587.000. Nah, utang yang ini nantinya harus sama dengan buku besar pembantu utang. Nantinya harus sama dengan buku besar utang atau buku besar akun payable. Nah, sebelumnya kan kita membahas buku besar pembantu piutang dan utang ya. Sekarang kita membahas buku besar atau dalam istilah akuntansinya ledger. Nah, di dalam buku besar ini kan ada akun masing-masing seperti petty cash, cash in bank, akun receivable, dan akun-akun lainnya. Nah, dari semua akun itu mempunyai formatnya masing-masing. Di buku besar ini kita memposting saldo akhir masing-masing akun. Nah, di formatnya ada date, description, keterangan, ref, dari mana sumbernya berasal, debit, kredit, balance, debit, kredit. Nah, di masing-masing akun pasti ada contohnya saldo awalnya. Nah, saldo awalnya ini berasal dari neraca awal periode bulan kemarin atau periode sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas petty cash. Cara mengisi buku besar petty cash, yang pertama kita lihat dulu di bagian jurnal apa-apa saja yang
di jurnal apa saja yang ada berhubungan dengan Petitcast. Nah, setelah itu kita cari yang berhubungan dengan Petitcast. Di Podcast Journal tidak ada Petitcast, terus di Search Journal juga tidak ada Petitcast. Di Case Journal juga tidak ada Petitcast. Dan di Case Payment Journal ada Petitcast sebesar ada kolom Petitcast. Berarti pada buku besar nanti kita isi langsung saja tanggal 31 karena kita sudah menjumlahkannya di rekapitulasi. Selain itu, Petitcast juga ada di jurnal Petitcast. Nah, selanjutnya kita salin aja saldo total semuanya ke dalam buku besar. Nah, di sini saldo Petitcast-nya totalnya 3.500.000 di debit. Nah, kita buat di debitnya 3.500.000, terus balance-nya kita juga buat di debit 3.500.000. Nah, tadi di jurnal selanjutnya ada juga di Petitcast Journal. Kita isi description-nya dengan Petitcast Journal, terus biasanya kita isi dengan PCJ 1. Terus tadi Petitcast Journal-nya total semuanya 1.500.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan 3.500.000 dikurang dengan 1.500.000 karena debit dengan kredit, jadi kita kurangkan. Karena debitnya lebih besar daripada kredit, maka letak saldo selanjutnya di debit. Terus ada cash in bank, sama seperti Petitcast. Kita cari jurnal yang berhubungan dengan cash in bank, yang ada cash in banknya. Terus kita posting ke buku besar. Selanjutnya ada buku besar akun receivable. Yang pertama tanggal 1 ada saldonya 30 juta di debit. Terus General Journal di kredit 388.500, 30 juta dikurang 388.500 sama dengan 29.611.500. Terus pada tanggal 31 di Sales Journal terdapat akun receivable sebesar 25.530.000 di debit. Nah, karena ini debit dan ini juga debit, kita tambahkan 9.611.500 ditambah 25.530.000 dapat hasilnya 55.141.500. Begitu seterusnya. Nah, saldo di buku besar terakhir harus sama hasilnya dengan buku besar pembantu piutang yang tadi. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan pemostingan atau pencatatan. Nah, ini karena ada adjustmentnya karena ini bentuk tugas yang sudah siap. Jadi batas yang bagian buku besar untuk jurnal khusus yaitu 9.425.000. Begitu cara kerja pemostingan buku besar selanjut sampai akun terakhir.